Bacaan hari ini terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Saya bacakan demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kau perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kemudian dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Sesudah itu Yudas pergi. Berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hei anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridmu, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Judul khotbah di Kamis Putih saat ini adalah hamba yang percaya. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kamis Putih adalah awal perayaan Tri Hari Suci atau Triduum, di mana secara tradisi gereja kita selalu mengawali dengan penghayatan kerendahan hati, di mana secara simbolis dalam perjamuan malam didahului dengan pembasuhan kaki. Di kesempatan ibadah saat ini kita hendak merenung sejenak tentang kenyataan hidup. Dalam gerak hidup manusia kita sering menemukan banyak orang ingin menjadi besar menurut pandangannya sendiri. Dan menjadi renungan yang penting adalah mengapa kita tidak ingin menjadi besar di mata Allah. Menjadi besar di mata Allah adalah memiliki hati atau kehidupan seorang hamba. Yohanes 13 tadi yang sudah kita baca dengan jelas mencatat hal itu. Dari penjelasan Yohanes 13 kita menemukan ciri kehidupan seorang pelayan Tuhan bukan pelayan manusia. Ciri pelayan Tuhan bukan pelayan manusia. Ciri pelayan Tuhan adalah yang benar. Ciri pelayan Tuhan yang benar, satu, bekerja sepenuh hati bagi tuannya. Tuhan di sini adalah Tuhan sendiri. Ini adalah sebuah kehidupan yang dihargai Allah dan sungguh-sungguh berharga. Kehidupan semacam inilah yang ditemukan Rasul Paulus melalui penghayatan perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Seorang yang hidup bagi Tuhan bagai prajurit yang baik, yang tidak memusingkan kehidupannya sendiri, kehidupannya sebagai milisi kerajaan Allah. Semacam inilah yang jarang kita temukan dalam kehidupan orang percaya. Tetapi inilah pola hidup yang harusnya kita miliki. Tidak menghamba pada mamon, tetapi menghamba kepada Tuhan. Yang kedua, ciri pelayan Tuhan yang benar adalah bekerja karena mengasihi tuannya. Yesus berkata kepada seorang yang mau mengikut Tuhan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dari pernyataan Tuhan Yesus tersebut jelas sekali bahwa hendaknya kita mengiring Tuhan bukan karena jaminan hidup duniawi, tetapi karena kita mengasihi Dia. Hal ini yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus. Sebuah pencobaan dari iblis asal Yesus mau menyembah penghulu kegelapan. Tapi Yesus tidak menolaknya. Yesus sangat menolaknya. Demikian pula menjadi sahabat dengan dunia itu berarti menjadi musuh Allah. Hendaknya kita juga jangan seperti Judas atau Demas yang mengasihi dunia sehingga mengkhianati Tuhan. Pelayan Tuhan tidak boleh menjadi hamba uang. Karena menjadi hamba uang berarti melayani dunia ini. Yang ketiga, tunduk pada pengaturan Allah. Hidup dalam pengaturan Allah, kita harus menerima kenyataan bahwa di luar pengaturan Tuhan adalah kehidupan yang tidak tertib, kehidupan yang rusak dan menuju ke binasaan. Menjadi pelayan Tuhan adalah menjadi seorang yang tunduk kepada pengaturan Allah. Dalam pelayanannya Rasul Paulus hanya hidup seturut sekehendak Allah. Tiada hari tanpa kerja. Senantiasa hidup bagi Tuhan dan segala sesuatu yang kita lakukan harus diperuntukkan bagi Tuhan. Allah mengetahui talenta kita dan segala karunia
khususnya. Dia tahu di mana kita berada, tidak ada tempat di mana kita harus berada merupakan suatu kerugian atau kelelahan hidup. Yang keempat, menyenangkan Allah. Orang percaya yang berusaha menyenangkan Allah, hati Bapa, adalah pribadi-pribadi yang mencari perkenan Tuhan, bukan perkenan manusia. Galatia 1 ayat yang ke-10. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bergumul untuk didapatinya Tuhan, tidak bercacat dan bercela. Kita harus berprinsip pada firman Tuhan. Tidak peduli apa kata dunia. Kita tetap menampilkan diri sebagai pelayan Tuhan untuk memiliki kehidupan semacam inilah. Semua orang harus bergumul, belajar terus-menerus, sebab membangun rumah rohani yang kokoh dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Melalui sebuah proses, seorang pelayan Tuhan yang dibentuk Allah dapat dipercaya Allah untuk hal-hal yang besar. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang ibadah-ibadah di rumah masing-masing, bagi Yesus, harga diri dan kebesaran seseorang lebih terkait erat pada kemampuannya untuk bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesamanya. Aktualisasi diri terjadi ketika mampu melayani dengan sungguh-sungguh tanpa diembel-embeli prestasi ataupun prestis, bahkan harga diri. Sebab jika hal itu menjadi orientasi kehidupan pelayanan kita, maka kita akan kehilangan makna pelayanan itu sendiri, yang adalah melayani Tuhan, yang bukti konkretnya dilakukan bagi sesama manusia. Kemuliaan bukan hak kita, tetapi hak Tuhan. Bukankah kita ini hanya hamba yang patut menerima kemuliaan, dan kemuliaan itu adalah kepunyaan Sang Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yohanes 13 ayat 13-15 menyebutkan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang aku perbuat kepadamu. Yesus mewajibkan kita untuk melakukan apa yang diteladankan. Ini wajib dan tidak bisa ditawar-tawar. Harus. Mengapa? Kita sering gagal menjadi teladan bagi orang lain untuk bersikap rendah hati, ketulusan melayani, dan saling mengasihi dan melayani. Mengapa? Karena kita lebih banyak berbicara daripada berbuat. Kita lebih pandai bermain kata-kata daripada mewujudkan kata-kata itu. Kita lebih pandai berargumentasi daripada bermeditasi apakah semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Umumnya kita merasa berhasil dalam memberikan nasihat dan pengajaran, tetapi sering gagal dalam hal menjadi teladan yang sebenarnya. Kondisi keprihatinan kita saat ini, kadang kita lebih banyak berkata-kata daripada berbuat. Kebesaran dan aktualisasi kita terjadi apabila dapat merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama, serta setia dalam melaksanakan tugas panggilan untuk saling mengasihi dan melayani. Oleh sebab itu, maukah kita semakin diubahkan, diperbarui Tuhan menjadi pribadi yang peduli, pribadi yang mengasihi,
melayani sesama dengan kerendahan hati, terlebih dalam situasi memprihatinkan, situasi kita masih dilanda wabah COVID-19. Perlu kita peduli, mengasihi, dan melayani dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati hamba meyakini akan memunculkan kemenangan hakiki seperti orang Jawa yang punya idiom. Luruk tanpa holo, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo. Sikap seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam mewartakan kedamaian bagi kehidupan ini. Mari jadilah hamba yang percaya sepenuhnya akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan.